Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat Selamat pagi. siang semuanya. Selamat Selamat sore. pagi di Armenia, selamat pagi di Yaman juga, selamat pagi di Indonesia, selamat siang. Terima kasih kepada para viewers setia Oya UAD untuk bergabung lagi bersama kami di OAE UAD Sharing Session. Kali ini dengan tema Mahasiswa Internasional UAD Berprestasi. Bersama kita di sini sudah ada dua mahasiswa UAD, bukan mahasiswa lagi, sudah alumni UAD yang mempunyai prestasi yang sangat luar biasa. Pertama bolehlah saya perkenalkan Ali Al-Makhtari dari Yaman. Bisa sapa semuanya, Ali. Dan yang kedua itu Feng Yangming atau Reza yang Halo, sekarang berada di Armenia. Mereka berdua merupakan mahasiswa yang sangat berprestasi. Bolehkah saya membacakan CV dari mereka berdua? Tapi kalau saya baca semuanya ini, mungkin show kita hanya akan selesai membaca CV ini, karena sangat panjang sekali dengan banyak sekali prestasi. Kalau dari Ali sendiri itu dari TK sampai SMA itu di Yaman, kemudian mengikuti program dan mahasiswa tahun 2014 sampai tahun 2015 di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kemudian tahun 2015 masuk ke UAD jurusan Teknik Kimia. Kalau untuk Mas Reza sendiri sama dari TK sampai SMA itu ada di Guangzhou, tetapi di sini SMP-nya itu Guangzhou Overseas Foreign Language School. Jadi memang sudah dari SMP itu sudah menggeluti bahasa asing. Kemudian kuliah tahun 2015 di Universitas Ahmad Dahlan jurusan Sastra Indonesia. Kalau untuk prestasinya luar biasa sekali. Mereka berdua pernah menjuarai juara dua di International Student Summit di UMM Malang tahun 2015 dengan membuat video ya, judulnya memperkenalkan Indonesia. Itu baru masuk langsung jadi juara, itu luar biasa sekali. Biasanya orang itu perlu proses kan, perlu proses untuk ini langsung masuk kuliah itu langsung jadi juara ini. Luar biasa. Kemudian kalau untuk Mas Ali, selain prestasi akademik juga ada prestasi olahraga, menang futsal teknik kimia juara satu dan dua kali dan juara dua. Kemudian juga stand up comedy, di International Day UAD tahun 2018. Kemudian juga banyak sekali ada juara Agricultural Innovation di UGM tahun 2019, juara satu. Kemudian EcoFest presentasi dalam bahasa Indonesia di LIA itu juara dua. Dan masih banyak lagi prestasi yang sangat panjang sekali, kalau saya bacakan ini bisa habis. Kalau Mas Reza sendiri itu selain tadi juara dua, juga juara satu lomba pidato bahasa Indonesia tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Universitas Aisyah Yogyakarta. Dan ini yang luar biasanya lagi, tahun 2019 Mas Reza menjuarai pidato bahasa daerah dan berpidato dalam bahasa Jawa. Sugeng enjing Mas Reza. Sugeng Enjing. Pripun kapare, Mas? Kabaripun saya pripun ten Armenia sakniki musimnya menapa? Musimnya musim panas sak meniko. Krik, Luar krik, krik. biasa sekali. Mas Alis juga bisa berbahasa Jawa sedikit mungkin. Sedikit banget. Sedikit Luar banget. biasa, luar biasa Reza bisa bahasa Jawa. Ya itu juara satu di Universitas Negeri Malang 2018. Dan juga banyak sekali lomba-lomba yang kalau saya baca bisa habis waktunya. Memang kedua bintang tamu kita pada siang hari ini mempunyai apa itu prestasi yang sangat luar biasa. Nah, eh, saya akan bertanya kepada Anda berdua. Itu pertanyaan yang pertama itu sangat simpel sekali. Sebelum Anda datang ke Indonesia,
apakah Anda pernah mendengar Indonesia atau jika sudah, apa yang Anda pikirkan tentang Indonesia? Mungkin Mas Reza dulu bisa menjelaskan. Ya, sebelum datang ke Indonesia memang keluarga saya ada sedikit hubungan dengan Indonesia, yaitu ayahnya kakek saya itu dia dulu di Surabaya dan setelah itu wafatnya juga di Surabaya. Dan sejak SD atau SMP saya sudah mulai tertarik dengan budaya dan bahkan sastra Indonesia. Tapi pada waktu itu saya belum bisa berbahasa Indonesia, tapi cuma beberapa kata yang sangat simpel seperti selamat pagi, apa kabar. Nah, kemudian di SMA saya mulai membaca karya sastra karya sastra Indonesia, terutama karyanya Pramudia Anandatur, bukunya Bumi Manusia dan banyak yang lain. Menurut saya itu favorit saya. Sampai sekarang saya masih ada bukunya dan saya juga sudah nonton filmnya. Tapi filmnya menurut saya nggak terlalu bagus sih. Seperti itu. Ada sedikit pendapat, ada sedikit pengertian lah tentang Indonesia sama budayanya, makanannya. Saya juga tahu sedikit-sedikit begitu. Begitu, Mas. Oke, kalau untuk Mas Ali sendiri, sebelumnya sudah mendengar Indonesia? Sebenarnya pertama kali saya tidak terlalu mengetahui Indonesia, hanya tentang Jakarta, itu adalah ibu kotanya. Lalu karena kakak kandung saya sudah dapat beasiswa di Universitas Budaya juga untuk GMB, untuk mengambil bachelor degree. Jadi saya mulai mempelajari tentang Indonesia seperti budayanya dan hal-hal yang lain. Lalu saya mendaftar untuk beasiswa Dharma Siswa, dan itu yang kita mempelajari budaya dan bahasa. Lalu alhamdulillah sudah diterima di Universitas Atmajaya untuk mempelajari budaya. Selain itu enggak ada. Tapi saya ada komen soal Mas Reza. Dia pernah membaca buku Bumi Manusia dan dia nonton filmnya. Saya juga ikut syuting filmnya. Kamu nggak lihat saya, Eta? Syuting Bumi Manusia? Ya. Saya pernah ikut syutingnya. Menjadi apa? Menjadi apa? Jadi kuda. Ekstra. Menjadi apa? Buaya darat. Syutingnya bagus, tapi menurut saya alurnya masih sedikit harus diperbaiki sesuai dengan ya. Sebenarnya saya setelah bikin filmnya saya juga mulai membaca bukunya. Memang agak beda cerita yang ada di Bumi Manusia, cuma lewat cinta, tapi buku Bumi Manusia lebih ke arah masyarakat masyarakat dan masalah yang terjadi. Tapi filmnya cuma tentang cinta. Ya. Nah, ini tambahan informasi di sini. Mas Reza itu sedang menempuh pendidikan S2 di Universitas Negeri Yerevan di Armenia. Ya, Yerevan di Armenia. Sedangkan kami juga ingin mengucapkan selamat kepada Ali yang sudah diterima S2 di Universitas Negeri Diponegoro di Semarang. Alhamdulillah. Selamat untuk S2 dan semuanya menjadi calon master, luar biasa sekali. Prestasi S1 sangat luar biasa dan sekarang tambah lagi prestasinya. Wow sekali ini. Amin. Anda berdua sudah sangat fasih sekali berbahasa Indonesia, kemudian bahkan Mas Reza sudah dari SMA itu membaca karya sastra Indonesia yang itu cukup berat bahkan untuk orang Indonesia sendiri, Bumi Manusia. Tapi dalam bahasa lain, dalam bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Itu susah dimengerti walau dengan orang Indonesia sekalipun, itu sangat luar biasa sekali. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah ketika Anda datang ke Indonesia, apakah ada terjadi cultural shock pertama kali datang, cultural shock, atau kemudian bagaimana pelayanan UAD ketika Anda pertama kali datang ke Indonesia? Apakah UAD sangat membantu Anda untuk beradaptasi dengan lingkungan baru karena Anda dari negara lain dengan budaya yang berbeda, masuk ke Indonesia dengan budaya yang sangat berbeda, pasti sedikit banyak mengalami shock culture lah. Tapi bagaimana UAD itu membantu Anda untuk beradaptasi dengan lingkungan? Mas Reza bagaimana? Ya, menurut saya culture shock itu pasti ada. Soalnya sangat berbeda ya budaya Tiongkok atau bahkan lingkungannya di sana, cuacanya itu
banyak yang berbeda. Nah, pertama kali saya datang ke Indonesia, saya langsung dijemput oleh um, staf UAD, staf KUI. Lalu pertama hari kami keliling Yogyakarta dan melihat sini, melihat sana, ke Malioboro. Nah, ini pertama hari saya sudah ada banyak pelayanan yang bagus dari pihak kampus. Nah, kemudian untuk belajar di kampus itu juga banyak yang berbeda, bahkan seringkali membuat saya terkejut. Itu bukan ada baik atau buruknya, tapi ada perbedaannya sangat sangat besar. Nah, kemudian saya selalu dibantu oleh KUI UAD itu untuk mengatasi culture shock ini, terutama dalam kuliah itu. Jadi kalau di Indonesia sini lebih banyak itu presentasi sama kerja kelompok dan bagaimana untuk menyelesaikan tugas dan seperti itu juga salah satu dari culture shock begitu. Dan bahkan cuaca itu yang paling susah itu. Kalau di Indonesia ini, menurut saya 1 tahun ini sama semua, nggak ada bedanya. Jadi cuacanya panas terus. Nah, kalau di Armenia sini, bahkan di Tiongkok sana itu kalau pas musim dingin itu dinginnya dingin banget ya, sampai ke menurut saya itu anginnya bisa sampai ke tulang. Tapi kalau di Indonesia itu setiap hari saya perkeringat. Berkeringat ya. Ya. Mungkin Mas Kalu juga masih ingat ya. Ya, selalu berkeringat di sini kan. Saya tahu itu selalu berkeringat. Karena panas ya tiap hari ya. Ya, Kalau karena panasnya. Kalau Mas Ali sendiri bagaimana? Ya, kalau saya pertama kali datang ke Indonesia itu kan dengan beasiswa Dharma Siswa dan fungsinya untuk mempelajari budaya Indonesia dan bahasanya. Jadi saya sudah lumayan agak terbiasa dengan budaya Indonesia, tetapi belum ada gimana ya? Belum ada kepikiran saya akan melanjutkan pelajaran saya dengan jurusan seperti teknik kimia di Indonesia juga. Jadi ketika saya sudah mendapatkan beasiswa yang kedua di Indonesia, yaitu untuk S1 di Ahmad Dahlan, saya berpikir bahwa saya harus benar-benar mulai beradaptasi dengan budaya Indonesia. Karena dulunya saya cuma lari-lari dari budaya Indonesia, saya biasa-biasa aja. Lalu ketika saya sudah ngambil jurusan S1 di Ahmad Dahlan, saya dapat beberapa kali bantuan dari Universitas Ahmad Dahlan dengan kita harus dengan orang lokal, kita harus menulis dalam bahasa Indonesia dan ya jadi sudah mendorong kita ke pasar Indonesia sendiri sehingga kita lebih mudah untuk terbiasa dengan budaya Indonesia. Jadi kita sudah gimana? Saya tidak ada culture shock yang sangat besar di Indonesia karena saya orangnya sendiri fleksibel, jadi kalau ada hal-hal yang berbeda saya menerima aja. Tapi mungkin ya soal perbedaan waktu, cuaca itu memang ada, tapi ya kita harus beradaptasi karena tidak ada jalan lain. Kalau tidak beradaptasi ya kita Mantap. Mantap sekali. Adaptasi mantap. Oke. Anda kan dari negara yang jauh ya. Kenapa Anda tertarik untuk belajar di UAD? Langsung di Indonesia kan luas, di Jogja kan banyak sekali universitas. Kenapa kok UAD gitu loh? Kalau Mas Reza kenapa kok milihnya UAD gitu loh dari sekian banyak universitas? Ya, ceritanya saya dulu lulus dari SMA, kemudian ikut ujian nasional, kemudian ke Universitas Negeri Guangxi. Tapi kalau di situ itu saya masuknya jurusan ekonomi. Dan menurut saya itu jurusan yang nggak begitu cocok dengan kemampuan saya. Soalnya saya nggak bisa mengerjakan soal matematika juga dan merasa kesulitan dalam belajar ekonomi. Nah, kemudian saya di situ kenal dengan dosen-dosen dari UAD dan saran mereka itu saya langsung kuliah di Indonesia itu lebih bagus. Dan UAD itu universitas di Jogja dengan potensi yang sangat besar. Jadi mungkin di sini lebih banyak orang tahu tentang
UI, UNJ, UGM begitu. Tapi menurut saya UAD itu potensinya besar untuk menjadi salah satu universitas terbaik di Indonesia. Nah, kemudian saya jadi memutuskan untuk kuliah di Indonesia, kuliah di UAD. Nah, seperti ini ceritanya. Baik, kalau Mas Ali sendiri bagaimana cerita Anda kuliah di UAD? Sebelumnya kan Anda program Dharmasiswa dan di Majaya. Kenapa kok langsung pindah ke UAD gitu? Percaya nggak Ahmad Jaya yang sudah menyarankan saya ke Ahmad Dahlan, Universitas Ahmad Dahlan. Karena apa namanya Universitas Ahmad Dahlan sangat mudah menerima mahasiswa asing dan ada kebanyakan mahasiswa asing cocok dengan universitas itu, jadi pasti sudah nilainya di sesama dengan negara-negara lain, jadi internasional. Lalu karena juga salah satu universitas Islam yang sangat tinggi potensinya di Yogyakarta sendiri, dan sekarang kalau tidak salah sudah mendapatkan juara satu kalau cara nasional dengan universitas yang swasta. Lalu ya saya sudah mencoba mendaftar ke beberapa universitas sebelum saya mengenalkan Universitas Ahmad Dahlan. Tapi beberapa universitas lain punya kesulitan, jadi ada yang minta surat, ada yang minta dokumen-dokumen yang saya belum bisa menyediakan karena saat itu keadaan saya memang susah kembali lagi ke negara saya. Tapi dengan Universitas Ahmad Dahlan, ketika saya datang ke sana, langsung menerima saya. Makanya saya senang dan support Universitas Ahmad Dahlan. Berarti memang apa itu servis UAD itu di awal-awal itu sangat bagus sekali ya untuk mahasiswa asing, mempermudah, membantu apa itu secara keimigrasian dan sebagainya. Nah, Ya, kemudian ketika Anda berkuliah gitu, apakah selama berkuliah itu apakah UAD juga membantu Anda seperti itu? Bagaimana dari urusan akademik ataupun non akademik, bagaimana support UAD ke mahasiswa asing? Dari Mas Reza dulu seperti apa dulu? Kalau menurut saya yang paling dibantu oleh pihak UAD itu mungkin masalah kurikulum. Karena kami itu mengambil S1 reguler, FUR, 4 tahun. Jadi itu sama dengan mahasiswa lokal juga. Eh, jadi ya mungkin dalam kurikulum itu ada banyak mata kuliah, misalnya agama itu kalau menurut saya agak sulit. Soalnya saya Buddha dan UAD itu Universitas Muhammadiyah Islam. Nah, itu kalau tadi itu pihak kampus juga sangat banyak membantu kami untuk bagaimana untuk belajar ilmu agama ataupun kurikulumnya mungkin ada mata kuliah yang nggak cocok dengan saya itu diganti dengan mata kuliah lain, misalnya sastra, misalnya sejarah seperti itu. Dan ya menurut saya itu saya merasa jadi selalu dibantu begitu loh. Jadi kalau saya ada masalah itu selalu dibantu oleh pihak kampus, oleh KUI. Begitu Mas. Ya, kalau Ali bagaimana? Proses Anda sampai lulus, bagaimana UAD itu membantu Anda dari akademik dan non akademiknya itu seperti apa? kalau saya jujur sebenarnya saya dulunya tidak terlalu tahu tentang teknik kimia. Saya pengennya dulu farmasi. Dan itu salah satu alasan kenapa saya datang ke Universitas Ahmad Dahlan, karena jurusan-jurusannya juga sudah dianggap jurusan yang sangat tinggi. Lalu ketika saya datang ke jurusan teknik kimia, saya melihat dosen-dosen teknik kimia sendiri mencoba membantu saya untuk beradaptasi dengan jurusan itu yang baru. Ya lama kelamaan setelah 1-2 semester gitu saya mulai benar-benar suka dengan jurusan itu, dan alhamdulillah saya bisa lulus juga tepat dengan waktu. Makanya Universitas Ahmad Dahlan juga membantu mahasiswanya sehingga terbiasa dengan jurusan masing-masing walaupun juga orang asing. Saya juga sudah dianggap sebagai orang lokal, nilainya juga sebagai orang lokal, saya harus bicara seperti orang lokal sehingga saya bisa lulus. Dan alhamdulillah itu dengan bantuan bersama Dahlan, ada acara ikut sini ikut sana, ada beberapa bantuan dari maksudnya pengertian dari beberapa dosen. Ya ini memang sebenarnya mahasiswa asing, jadi kita harus membantu. Semester 1 itu sebenarnya tidak boleh membagi DBT-nya, tapi ada beberapa dosen yang
sudah bilang ya udah kita dorong dulu untuk dia mulai terbiasa, dan karena bantuan itu saya sudah terbiasa dengan jurusan tersebut. Lalu kalau secara bahasa ya dengan acara-acara yang saya ikuti itu, sehingga bisa membantu kita untuk mengenal diri sendiri dan berkenalan dengan budaya Indonesia. Jadi itu dianggap salah satu bantuan menurut saya. Oke, baik, luar biasa. Kalau Anda berdua itu sudah belajar bahasa Indonesia sebelumnya kan? Kalau Mas Reza sendiri dari SMP, bahkan SMP-nya itu tentang foreign language. Kalau Mas Ali sendiri itu dari program dan mahasiswa. Hanya terbatas untuk komunikasi. Hanya untuk komunikasi ya. Tapi sekarang Ya. bahasanya itu luar biasa sekali. Itu saya tidak mendengar logat orang asing bicara. Bahkan Mas Reza itu cenderung bahasanya itu medok, bahasa Jawa. Jawa Itu malah cenderung medok itu. parah ini. malah bisa menggunakan bahasa. Bahkan Mas Reza sendiri bahasa Jawanya luar biasa sekali. Bahkan saya orang Jawa sendiri kaget. Jadi Itu Anda memang tidak susah, mengalami Memang susah sekali. ketika pertama kali masuk ke Indonesia, apakah ada pengalaman menarik yang berkaitan dengan bahasa, atau Anda mengalami sedikit kesulitan? Bagaimanapun juga ketika Anda pertama datang mungkin tidak semahir sekarang kan bahasanya. Itu apakah ada hal-hal yang lucu, ada hal-hal yang unik gitu? Ya ketika banyak Anda hal yang belajar lucu. bahasa Indonesia. Oke, Banyak. Mas Reza, silakan. Seperti apa hal yang lucunya itu? Yang pertama kali itu ya kalau dalam bahasa Mandarin itu kita tidak membedakan huruf P sama huruf B. Nah itu yang paling parah itu. Misalnya saya kalau di kos itu mau pinjam panci dari dari teman itu, pertama kali saya ucapnya mau pinjam banci. Nah banci itu kan. Nah itu artinya kan jauh beda. Bahkan nggak terlalu bagus itu artinya. Nah, kemudian yang masih saya ingat itu waktu saya kuliah di kampus itu ya ada salah satu mata kuliah namanya Budaya Indonesia. Nah, kemudian itu diajar bagaimana cara memasak nasi goreng. Ini kan makanan favorit atau makanan tipikal di Indonesia. Nah, dosennya bilang kalau kita masak nasi gorengnya yang pertama harus pakai bawang dan bumbu, kemudian masak nasinya sampai kekuningan. Nah, itu pada waktu saya bingung sekali. Nah, tahap pertama itu disuruh pakai bawang, dan tahap kedua sudah disuruh kekuningan. Padahal saya tidak ya. Kenapa saya disuruh kekuningan? Nah, ini masalahnya juga. Saya langsung tanya, Pak, ini saya orangnya Jogja mau masak nasi goreng, kenapa harus disuruh sampai ke Kuningan? Langsung ketawa semua, langsung ketawa semua. Nah ini pengalaman yang lucu sekali menurut saya. Sekarang pasti dalam kenangan saya ini kenangan yang tak terlupakan dan sangat bernilai itu sampai sekarang saya masih ingat. Wah, dulu saya kalau belum bisa bahasa Indonesia itu banyak cerita-cerita yang lucu. Bisa Kalau Mas Ali menulis sendiri bagaimana? Mas Ali sendiri bagaimana? Apakah ada pengalaman lucu seperti Mas Reza? Ya, sebenarnya tidak terlalu jauh dengan Mas Reza, tapi ya katanya yang berbeda. Jadi ya, Mas Reza sudah tahu kayaknya, karena ini pernah terjadi saat saya di Jakarta. Lalu saya di jalan, saya kan orang lagi polos, nggak tahu mau ngomong apa dan belum mengerti bahasa Indonesia yang orang lokal tahu, jadi bahasa jalan. Lalu saat aku di sana ngomong dengan teman aku, dia lagi nanyain, Ali mau kemana? Saya bilang lagi mau jemput teman aku. Dia ketawa mati. Saya nggak tahu maksudnya apa. Dia bilang ya ada bedanya jemput sama jemput ya bro. Wah ini beneran serius terjadi. Jadi saya kaget banget. Itu bahasa tidak baik. Lebih serius. Itu terjadi, jadi saya kaget. Saya kebayang kalau sebenarnya saya ngomong dengan salah satu dosen atau kayak gitu dan itu terjadi. Alhamdulillah itu terjadi sama teman sendiri. Bahaya nanti kan.
Kok kamu kurang ajar? Jadi ya, alhamdulillah itu salah satunya dan juga seperti kata nangis menangis antara N dan G jadi huruf N. Pernah saya berdebat lama sama teman saya sendiri. Menangis, 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 menangis. Jadi antara menangis dan menangis kita nggak tahu sampai ya, berantem saya sama teman aku. Jadi ya Gara-gara itu menangis dan menanggis. menangis, makan menangis. Hanya kan menanggis. Memang orang orang Arab susah ya bilang eng sama P dan B. Iya Itu saya dan juga banyak menemukan hal itu. ada juga misalnya kelapa kepala. Saya mau kepala muda, mau minum. Saya Es mau kepala muda itu. saya Kepalanya mau ke disiram es begitu. saya mau ke bendera, tapi bendera itu bukan bendera. Kayak gitu, itu agak kesulitan karena agak ada mirip-miripnya dalam bahasa Indonesia dengan kata-kata tersebut. Ya itu salah satu kesulitan, tapi alhamdulillah saya dan Mas Reza bisa melewati hal-hal ini dengan mengikuti lomba dan latihan-latihan yang banyak. Kita sering berdebat siapa yang akan Siap. dapat juara itu, tapi saya selalu kalah sama Mas Reza. Enggak kok, enggak. Prestasimu lebih lebih banyak daripada saya. Nah, Saya orang gitu setuju, memang. kamu juaranya lebih banyak. Oke, Pialanya. oke untuk Anda berdua kan reguler dalam arti kuliah seperti mahasiswa lokal. Ada nggak hal-hal yang menarik ketika Anda berinteraksi dengan mahasiswa lokal dan itu sangat berbeda dengan di negara Anda? Kalau Mas Riza sendiri bagaimana itu? Kalau tentang masalah ini saya mau bahas salah satu konsep yang sangat unik bagi saya yang pada awalnya itu jam karet. Pada waktu itu ya saya pertama kali belum tahu apa itu jam karet dan ya saya dulu itu orangnya on time sekali, sangat tepat waktu. Bahkan 1 menit saya juga nggak mau lewat. Misalnya pas jam 10 ya pasti jam 10. Nggak mungkin jam 10 lebih 2 menit, 3 menit itu. Ya, tapi setelah saya di Indonesia, saya merasa itu nggak ada artinya kalau saya datang on time, karena nggak ada orangnya sama sekali di sana. Di sana. Bahkan dosen saya juga kadang-kadang ya nggak, ini bukan sering ya, juga kadang-kadang terlambat. Nah, setelah itu saya tahu kata ini jam karet, karena dan setelah itu mungkin saya ini menjadi orang yang sering terlambat atau paling sering terlambat. Sampai sekarang di Armenia sini saya juga membawa kebiasaan ini terlambatnya 20 menit sampai setengah jam itu. Dan setiap kali ditanya dosen kenapa terlambat di sini, saya selalu bilang ini jam karet. Karena karet saya lebih kenceng ya, jadi mungkin lebih lama ya terlambatnya. Ya ini salah satu ya jadi ini perbedaan budaya lah. Bukan maksudnya itu sangat tidak baik atau gitu. Mungkin lebih fleksibel, lebih santai lah. Jadi budaya di situ itu bahkan budaya kuliah itu kadang-kadang juga ada lebih santai dan lebih nggak terlalu seperti di China sana itu kalau kuliah itu serius banget. Tapi kalau menurut saya kadang-kadang saya juga merasa kalau kita kuliah dengan gaya yang lebih santai itu kita lebih mudah untuk belajar. Dan itu juga ada baiknya. Ada lebih motivasinya lebih banyak ya atau lebih suka dengan mata kuliah walaupun itu sulit. Begitu Mas. Oke, terima kasih untuk Mas Reza. Kalau Mas Ali bagaimana? Mas Ali bagaimana? Saya Bagaimana Anda beradaptasi? saya sebenarnya setuju banget dengan perkataan Reza karena itu hal yang sama juga terjadi di Yaman. Kuliah harus serius dan kita kalau di dalam kelas tidak boleh ngomong. Tapi juga itu ada seperti yang Mas Reza bilang ada yang positif ada yang negatif. Kalau saya sendiri mungkin saya bisa bilang yang negatif dulu lalu positifnya. Kadang-kadang kalau misalnya kita lagi dalam kelas dosen lagi mengajar dan ada teman-teman yang main HP, PUBG dan sebagainya. Tapi ada beberapa mahasiswa yang ingin fokus. Misalnya hal-hal yang terjadi kayak tiba-tiba ketawa semua kelas karena ada hal yang kecil. Jadi kayak agak what's going on here. Jadi ya itu salah satu masalah yang terjadi. Yang kedua kalau yang positifnya itu mungkin mahasiswa lebih mudah memahami apa yang dosen ingin menyampaikan, tapi bukan
semuanya bisa dapat. Yang pasti main PUBG di belakang itu tidak bakalan dapat apa-apa. Tapi yang lain dengan fokus dia pasti paham. Ya begitu. Harus juga belajar bahasa, harus belajar bahasa daerah seperti Mas Reza, karena kalau di grup sendiri di online, di Line, WhatsApp dan selainnya mereka semua pakai bahasa Jawa, apa yang pakai bahasa Sunda, tergantung daerahnya di mana saya belajar. Tapi saya belajar di Jawa dan khususnya di Yogyakarta ya, yang sudah dianggap salah kota yang sangat terkenal dengan bahasa Jawa yang formal. Jadi kebanyakan mahasiswa menggunakan bahasa tersebut, sehingga saya sebagai mahasiswa asing yang baru bisa ngomong dengan bahasa Indonesia sudah tidak bisa membuat apapun kalau mereka menggunakan bahasa Jawa. Jadi saya bingung. Saya kira opo what translation please. Jadi ya kayak gitu. Itu salah satu kesulitan, tapi ya saya sebenarnya tertarik karena mulai belajar bahasa Jawa dikit-dikit. Oke, Sengayu. sengayu. Bahasa Jawanya bisanya yang gitu ya, sengayu. Itu bisa ya. Kan harus mancing. Oh, iya. Dari situ dulu ya belajarnya itu. Dari yang ayu-ayu baru yang lain ya. Iya. Selanjutnya ini ketika Anda di UAD, ketika Anda belajar di UAD itu kelas apa yang paling Anda berkesan itu? Anda paling suka itu kelas apa? Atau yang Anda paling ingat sampai sekarang itu mata kuliah apa atau kelas apa? Mas Reza kelas apa? Kelas yang masih ingat sampai sekarang itu menurut saya itu kelas budaya. Nah, kalau kelas budaya itu kan kami mahasiswa asing, jadi budaya itu nggak pakai teori yang susah-susah itu ya. Jadi lebih banyak prakteknya. Kami langsung datang ke tempat untuk melihat bagaimana membuat batik, bagaimana membuat misalnya gudeg, nasi goreng, dan ke museum itu. Jadi setiap kali itu temanya berbeda-beda. Jadi menurut saya itu menarik sekali. Karena untuk mahasiswa asing itu kita lebih baik untuk langsung merasakan budaya Indonesia di tempatnya. Lebih baik ke pasar, lebih baik ke desa, ke pantai, ke museum itu lebih kalau menurut saya lebih berkesan daripada hanya semata-mata duduk di kelas dan hanya mendengar. Tapi teori juga itu sangat penting. Dan ya, untuk ujiannya itu juga sangat unik. Itu kami pada waktu itu disuruh membuat sebuah video tentang budaya Indonesia. Dan ya, saya masih ingat video saya itu tentang salah satu museum favorit saya di Jogja. Dan ya nanti kita bisa lihat videonya juga kalau Mas kalau berminat. Ya menurut saya itu kelas yang paling berkesan. Yang Jelas kami berminat dong. Nanti bisa kirim link ya, kirim link ya, nanti. Kalau siap sudah siap diupload di sosial media videonya itu, pasti siap itu bagus siap. kan. Kalau kalau Mas Ali ya apa kelas yang paling berkesan atau Anda paling suka selama kuliah di Wadah apa? Sebenarnya teknik kimia itu sangat menarik bagi saya. Tapi ada beberapa mata kuliah yang membuka mata saya untuk fokus ke arah lingkungan dan energi. Jadi ya kayak bagaimana kita bisa mengurangi polusi dan sebagainya. Ada beberapa mata kuliah seperti apa namanya energi terbarukan dan hal-hal lainnya. Ini kayak gitu yang ada ikatannya mata-mata kuliah yang seperti itu yang saya tertarik dan saya bisa melihat potensi saya dengan mata kuliah tersebut. Lalu saya sebenarnya lebih ke arah praktik daripada mempelajari teori saja. Jadi ketika saya ada misalnya penelitian, saya sangat tertarik. Penelitian saya sendiri itu tentang bagaimana mengubah sampah plastik menjadi benzin. Makanya itu ya benar-benar menarik. Tidak bisa dilupakan mata kuliah kayak gitu yang seperti penelitian, mata kuliah yang ada praktiknya seperti praktik teknik kimia dasar, praktik kimia fisika, dan mata kuliah lain. Ada lima kali praktek di mata kuliah praktek di jurusan teknik kimia di Universitas Ahmad Dahlan. Lalu ada internship yang saya pernah melakukan di Pertamina. Itu semua benar-benar kayak gimana ya, berkesan bagi saya untuk lihat ke masa depan. Jadi saya ingin memperbaiki bukan merusaki lingkungan gara-gara mata kuliah yang seperti itu.
dan saya tidak bisa melupakan sehingga sekarang saya mau melanjutkan S2 dengan research atau penelitian yang ada ikatannya dengan polusi air dan polusi lingkungan. Itu kenapa saya mau lanjut S2. Wow, Anda menjadi environmentalist atau Ya, orang yang sangat peduli dengan ahli lingkungan ya. Ini memang insya Allah. kecenderungan ahli lingkungan. Kalau Mas S3 Reza dia. kan ahli bahasa. Amin, amin, amin. Amin, amin. Semoga bisa S3. Mas Reza juga bisa S3. Amin, Amin. amin, amin. Amin, amin. Dari linguistics, ahli linguistik dan ahli lingkungan nih. Untuk para viewers setia OIE UAD, jika Anda mempunyai pertanyaan, langsung saja ketik saja di kolom komentar untuk kedua tamu kita yang luar biasa dengan sebuah prestasi. Langsung saja ketik saja, nanti akan kami bacakan di sesi terakhir untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kalau ada yang tanya dalam bahasa Arab gimana? Kemudian pertanyaan selanjutnya. Oh, ada buffering dikit ternyata dari Mas Ali. Kita tidak bisa mendengar tadi apa. Pertanyaan selanjutnya itu. Saya bilang Halo? kalau ada pertanyaan dalam bahasa Arab bagaimana? Oh, saya tidak bisa bahasa Arab. Saya tidak bisa bahasa Arab. Bagaimana bacanya? Tidak bisa. Saya cuma bisa kaifa haluk. Alhamdulillah. Kami terima pertanyaannya dari bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Armenia, bahasa Rusia, bahasa Mandarin. Bahasa Armenia. Bahasa Ukraina. Kalau Mas Reza poliglot bisa semua bahasa, tapi kalau saya tidak bisa ini bahasanya terbatas. Bahasa Tatun, bahasa Timur Terbuka Leste. untuk semua bahasa. Saya harus Bahasa memanggil Jawa. Happy kalau pakai bahasa Tatun. Bukan, saya tahu Reza belajar dikit. Iya, sedikit lah. Udah hampir lupa semuanya. Halo, Berarti Dori. Belajar Tatun juga. Ini pertanyaan tambahan untuk Mas Reza. Anda belajar berapa bahasa sampai saat ini? Saya kalau dulu itu bisanya bahasa Mandarin lah, itu bahasa ibu saya, sama bahasa Kanton itu juga bahasa ibu saya. Kemudian di Jogja itu saya belajar bahasa Indonesia, bahasa Belanda, bahasa Jawa, dan sekarang saya belajar online bahasa Sunda karena bahasa Jawa kan di Pulau Jawa bagian tengah sama bagian timur, sedangkan bahasa Sunda itu di Jawa Barat. Nah, kalau bahasa Sunda saya sudah bisa, rencananya mau belajar bahasa di luar Pulau Jawa. Dan di sini saya kuliah pakai bahasa Armenia dan komunikasi sama teman pakai bahasa Rusia. Jadi agak banyak bahasa juga, tapi ya kadang-kadang juga saya di sini itu pernah ada pengalaman saya jadi berbicara dengan teman saya, tapi saya nggak kerasa saya pakai bahasa Indonesia. Kemudian dia juga bingung karena saya pakai bahasa Indonesia, dia sama sekali nggak bisa mengerti bahasa Indonesia. Nah ini saya baru merasa, wah ini sudah terjadi kekacauan ya antara bahasa ini dengan bahasa itu, seperti itu. Karena saking itunya ya, saking banyaknya bahasa yang Anda kuasai ya. Saya Ya. dengar juga Anda pernah belajar bahasa Madura ya. Oh ya, bahasa Madura itu saya belajar di warung sate itu, sebatas kata-kata berhubungan Sama dengan Mas Imam. Sakalangkung. Sakalangkung. Itu semata di lingkungan warung sate itu. Jadi kalau saya pakai bahasa Madura itu pemilik warungnya langsung terkejut. Wah, kok kamu bisa bahasa Madura ya? Biasanya dapat diskon atau SD gratis gitu. Bahaya Ya, ini. lumayan ya dapat. Bahaya, ini bahaya, betul. Betul, kata Ali bahaya Ali. Kita tidak bisa membicarakan Reza dalam bahasa Jawa, itu nggak bisa, pasti tahu. Bahaya ini. Oke, Terus sayangnya ini nggak bisa bahasa Arab, ini sampai sekarang belum bisa bahasa Arab. ya, Nah, bisa dong. Karena Gampang. nggak dibantu Ali maksudnya. Kami emang nggak mau belajar. kalau Bang. Mas Ali sendiri berapa bahasa Anda bisa? Ya, kalau yang benar-benar fasih yaitu bahasa Arab, bahasa kandung saya, dan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tapi selain itu ada beberapa kumpulan dari beberapa bahasa yang lain seperti bahasa Ukraina, Rusia, sama bahasa Spanyol dikit-dikit, bahasa Tatun karena teman saya juga dari Timur Leste. Ada ya cuman kayak apa kabar, sehat, baik, bahasa Prancis juga. Comment allez-vous? Très bien. Ya, seperti itu.
Tapi yang benar-benar bisa untuk berkomunikasi yaitu 3 bahasa doang. Alhamdulillah, insya Allah mau nambahin bahasa lagi. Saya masih ada niat untuk membelajar, meninggalkan hidup ini sudah bisa 10 bahasa, Amin, Wah, amin, amin, mantap. amin. Amin, amin. Luar menguasai. biasa, Oke, di luar. Amin. di dalam kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia itu kita ada juga program namanya kuliah kerja nyata. Mungkin di negara lain itu tidak ada. Mungkin di Tiongkok ataupun di Yaman itu program itu tidak ada. Apakah Anda menemukan hal-hal yang menarik atau kaget loh kok ada program seperti ini di Indonesia? Atau Anda menemukan hal-hal yang lucu ketika KKN seperti itu? Kalau dari pengalaman Mas Reza itu seperti apa? Kalau pengalaman saya itu dulu KKN di kampung, tapi bukan maksudnya kampung di luar kota, tapi tetap di dalam kota itu. Lalu ya tugas saya kalau simpel katanya itu mengurusi anak, mengurusi anak-anak itu ya mungkin anaknya sedikit nakal begitu loh, karena ya eh, memang anak itu suka bermain, jadi setiap hari main begitu. Nah, kalau menurut saya KKN itu ya maksudnya bagus untuk membantu warga setempat atau mengurusi anak atau berkomunikasi lebih banyak belajar bagaimana kita komunikasi dengan orang lain ya dengan Pak RT, Pak RW, dengan warga. Ya, tapi menurut saya itu saya juga ada sedikit masukan atau namanya sedikit kritik tentang KKN di Indonesia sini. Kalau menurut saya KKN itu jadi apa yang kita pelajari di dalam kelas itu atau teori itu untuk pelaksanaannya saya merasa tidak dipakai dalam KKN dan eh, jadi seperti teorinya hanya sia-sia saja. Untuk kakaknya kita merasa hanya seperti mengurusi anak atau pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari. Nah itu salah satu yang um, saya rasa ada kurangnya di dalam KKN itu. Tapi ada baiknya juga. Jadi baiknya itu bagaimana kita komunikasi dengan orang lain itu juga sangat penting kemampuan itu untuk selanjutnya kita bekerja ataupun melanjutkan studi itu um, apa, kemampuan komunikasi dengan orang lain itu sangat penting. Begitu. Oke, kalau Mas Ali sendiri apakah ada pengalaman yang menarik seputar KKN? Ya, sebenarnya saya mau komen pertama kali tentang soal apakah ada KKN di Yaman atau tidak. Tapi ya dalam kurikulum universitas memang tidak ada. Tapi sebelum masuk ke universitas dulu ada kurikulum ini kayak apa namanya tugas militer. Jadi setelah saya menyelesaikan kuliah SMA saya atau sekolah SMA, saya ada setahun atau 2 tahun harus mengerjakan tugas militer. Kalau misalnya nilai aku di bawah 80%, saya akan masuk ke militer. Kalau di atas 80%, saya akan menjadi guru di salah satu sekolah di desa-desa yang ada di Yaman. Tapi karena keadaan yang terjadi di Yaman, eh, aturan ini sudah tidak ada. Ya, kalau komen saya tentang apa yang terjadi di KKN saya di Universitas Ahmad Dahlan, saya itu mengerjakan KKN alternatif. Ada beberapa macam di Universitas Ahmad Dahlan dengan KKN-nya, yaitu alternatif di dalam masjid. Kita juga seperti kata Mas Reza mengurusi anak, dan kita cuma punya 4 jam untuk melakukan semaksimal-maksimalnya. Apa yang kita bisa melakukan ya itu hanya mengarahi anak untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk dalam masjid. Tapi itu kebanyakannya. Tapi ya dalam jurusan saya harus mengajarkan anak-anak atau ibu-ibu tentang bahayanya bahan kimia, dan juga karena saya berasal dari orang Arab, jadi saya mengajar mereka bahasa Arab sehingga mereka lebih mudah membaca Al-Quran dan mengertinya. Lalu mengajar bahasa Inggris, ada beberapa hal-hal yang saya melakukan, tapi mungkin karena masih anak kecil belum terlalu tertarik dengan hal-hal kayak gitu, jadi ada beberapa 1, 2, 3 yang saya ngurusin dan ganti, ada yang nakal, ada yang gitu, tapi itu wajar karena namanya anak kecil. Eh, Semoga nanti di masa depannya ada cara yang lebih spesifik bagaimana kita bisa membantu orang di daerah tersebut sehingga mereka dapat manfaatnya. Oke, baik. Terima kasih.
Amin. atas catatan yang Anda berikan semuanya. Itu juga akan menjadi bahan evaluasi kita Amin. bersama karena KKN diselenggarakan di 10 universitas di Indonesia, nggak cuma UAD saja. Ya. Pertanyaan selanjutnya, kita dari tadi itu kan bicara hal-hal yang akademik, dari kuliah, KKN. Nah, kemudian saya ingin bertanya sesuatu. Prestasi Anda kan luar biasa, banyak gitu. Apakah itu juga didukung dengan Anda ikut kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau ikut unit kegiatan mahasiswa seperti itu? Kalau Mas Reza, apakah Anda mengikuti ekstrakurikuler ataupun melakukan hal-hal lain di luar hal akademik selama berkuliah di UAD? Kalau saya itu lebih banyak itu kalau di luar kampus itu saya langsung apa namanya meneliti budaya atau bahasa, terutama bahasa Jawa. Menurut saya bahasa Jawa itu bahasa yang sangat-sangat menarik dan sangat kaya akan kosakata. Terutama banyak variannya juga seperti kalau bahasa Jawa itu ada variannya Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, bahkan di Banyumasan sana ada ada dialek bahasa Ngapak begitu. Saya ini lebih banyak langsung ke tempatnya, langsung ke desanya, atau langsung berbicara dengan ahli bahasa untuk mengetahui lebih banyak tentang bahasa Jawa atau varian-varian bahasa Jawa. Bahkan aksara Jawanya. Kalau aksara Jawa itu sekarang sudah sedikit pakai ya. Kalau di Pulau Jawa ini akan sedikit dipakai, tapi saya rasa itu juga sangat bernilai bagi budaya Jawa. Jadi saya juga meneliti itu di beberapa tempat. Dan selain itu saya lebih banyak apa namanya ambil kursus di Yogyakarta atau mengajar di Yogyakarta itu lebih banyak. Kalau bilang di luar akademik seperti itu, Mas. Berarti Anda juga belajar huruf Jawa ya, aksara Jawa ya. Aksara Jawa, Anda juga bisa menggunakannya, membaca dan menulisnya. membaca menulis bisa sakit, Mas. Oh, sakit, panjenengan sakit. Sakit. Ini nggak kelihatan kalau ini dari Tiongkok, Luar ini nggak biasa. kelihatan sekali. Sama sekali nggak kelihatan deh orang Tiongkok. Ini 100% orang Jawa ini. Sampun Nah, dados Mas Alif, Jawi. sampun dados tiyang Jawi, J. Matur nuwun. Mas Ali pun juga kita tidak bisa mendengar, kalau kita berbicara itu tidak kelihatan bahwa Anda itu dari negara lain karena bahasanya juga seperti orang lokal, seperti logat-logat Jakarta seperti itu. Itu juga hampir sama. Bueno. Kok logonya bisa ke Jakarta sih? Ya, ya, tidak tahu kenapa kuliahnya di Jogja, logatnya itu cepat Jakarta. bicaranya dan seperti itu, seperti orang Jakarta kalau ngomong. Nah itu sangat, Jodohnya ya. sangat luar biasa. Kemungkinan karena pernah saya punya teman yang dari Bekasi, jadi dia sering dengan aku selama setahun 2 tahun itu untuk membantu saya belajar teknik kimia. Saya sudah punya teman khusus dulu. Tahun pertama, tahun kedua dia sering dengan aku mengajar, membantu, jadi kita sering berkomunikasi. Mungkin karena hal itu saya bisa ngomong seperti ya, Bekasi Jawa kan dekat. Oke, kalau Mas Ali sendiri apa kegiatan non akademik yang diikuti selama di berkuliah di UAD? Catat, siapin pena dan kertas. Banyak banget. Jadi ya alhamdulillah saya akan briefly berbicara tentang hal itu. Saya pernah menjadi MC di beberapa acara. Ada acara yang ada di UGM, ada acara yang ada di Universitas Ahmad Dahlan, dan bahkan saya pernah sama Mas Reza melakukan hal itu di acara penutupan atau kebulangan mahasiswa asing. Itu satu. Yang kedua, mengikuti beberapa conference, international conference dan summer camp di luar Universitas Ahmad Dahlan tentang inovasi agriculture, tentang risk management and disaster di Universitas UGM. Lalu ada juga conference tentang standardization engineers. Itu lewat dosen-dosen saya yang ingin saya mengikuti hal-hal yang kayak gitu, dan juga dari KUI. Lalu ada misalnya mengajar jadi tentor dan juga sebagai pembicara tentang bahasa Arab dan juga tentang budaya Yaman
di beberapa daerah bahkan sampai Sumatera juga saya pernah 2 minggu di sana. Saya tinggal mengajar dan mengenalkan Yaman kepada warga yang ada di daerah sana tentang bahasa Arab, tentang budaya kami. Ya banyak banget yang saya pernah mengikuti dan itu kesempatannya datang karena saya orang, lumayan sosial. Jadi Seperti banyak ada sekali masalah koneksi ini Mas Ali. Ya, Oh, nanti sepertinya masalah koneksi ini. Freeze lagi. Nge-freeze. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya sembari kita menunggu rekoneksi dari Mas Ali yang ada di Yaman. Itu ketika saya membaca CV Anda itu banyak sekali lomba yang pernah ikuti dan semuanya itu juara. Itu luar biasa sekali Mas Reza. Itu ada terima nggak kasih. satu lomba itu yang sangat berkesan bagi Anda sampai sekarang itu masih ingat, sampai sekarang itu Anda masih kenang halo, halo. karena Halo, itu, kenapa prosesnya yang berat atau karena memang hadiahnya yang besar Aku itu, atau seperti apa? Halo? itu briefing Halo, dari bisa saya atau mendengar dari saya? halo, halo, Halo? Ali. Halo, Ali? ya. Ya, Hai, hai. itu buffering dari Anda, Mas. Masa? Padahal Iya, iya. di sini lumayan. Ya, welcome to Yemen. Oke, saya akan ulang pertanyaan karena ini pertanyaan Ya, untuk Anda berdua. Dari sekian banyak prestasi lomba yang Anda ikuti, Anda dapatkan itu sangat banyak sekali. Mas Ali juga sangat banyak sekali, Mas Reza juga sangat banyak sekali, dan semuanya juara. Itu luar biasa sekali. Ada nggak lomba itu yang paling berkesan bagi Anda? Dari Mas Reza dulu mungkin kalau bisa. yang berkesan yang pertama itu lomba pidato bahasa Indonesia di Universitas Aisyah. Nah, pada waktu itu temanya boleh dipilih dari 3 tema itu. Yang pertama itu budaya Indonesia, dan kedua itu toleransi, dan ketiga itu feminisme atau perempuan hebat Indonesia. Nah, pada waktu itu mungkin kebanyakan teman saya itu memilih untuk membicarakan budaya Indonesia, tapi waktu itu saya memilih feminisme atau perempuan hebat Indonesia. Itu tema yang sangat sedikit dipilih, tapi menurut saya itu unik sekali karena pada waktu itu adalah Hari Kartini, dan saya anggap itu tema itu sangat cocok untuk dibahas pada waktu itu. Tapi sedikit sulit juga ditulis, soalnya saya cowok dan saya harus mengerti benar-benar apa itu feminisme dan apa itu bagaimana di Indonesia itu. Jadi tema itu mungkin sedikit harus pakai juga teori sastra begitu. Nah, lomba yang kedua saya merasa berkesan sekali itu lomba berpidato pakai bahasa Jawa. Soalnya kalau kita bicara pakai bahasa Jawa, kita biasanya itu pakai bahasa sehari-hari atau bahasa ngoko, bahkan kalau kromonya dicampur dengan ngoko. Tapi untuk perpidato itu saya merasa bahasanya harus spesial, harus unik, harus ada tingkatannya, harus toto kromo, toto susilo itu harus dijaga. Untuk itu saya harus mempersiapkan tes saya benar-benar. Jadi tes itu harus murni bahasa Jawa, sedangkan tingkatannya juga harus dijaga. Nah, pada waktu itu saya harus meminta teman saya, dia ahli bahasa Jawa, untuk mengecek tes saya supaya tes itu bisa sempurna dan tingkatannya juga terlihat. Jadi bahasa Jawa itu harus jadi pemilihan kata itu lebih rumit daripada bahasa Indonesia menurut saya. Begitu, Mas. Wah, luar biasa, itu berarti prosesnya itu panjang sekali ya. Proses Panjang sekali. Anda panjang sekali untuk mendapatkan. Jadi juara itu tidak instan ya itu. Juara tidak instan itu, Pak. Keras ya. Itu bukan Kalau hal Mas yang Ali mudah. sendiri apa yang kalau Mas Ali sendiri apa yang paling berkesan itu lomba? Sebenarnya saya bisa bilang semua lomba itu sangat berkesan, tapi yang benar-benar kayak gimana ya menyentuh hati saya itu ada lomba pidato yang saya pernah mengikuti, dan itu setelah saya menang dengan Mas Reza juara 2 itu. Saya pernah mengikuti lomba di Universitas 11 Maret di Solo, dan itu setelah seminggu saya kalah lomba pidato di Universitas Erlangga di Surabaya. Saya kalah di situ
padahal banyak orang yang percaya bahwa saya pasti akan menang. Tapi ya gimana lagi, pasti ada, kalau kita kalah kita pasti dapat pengalaman dan bagaimana cara yang lebih benar. Lalu kemudian saya mengikuti lomba pidato yang kedua, yaitu yang ada di Universitas 11 Maret di Solo. Setelah seminggu, lalu saya datang dan saya sangat lelah untuk berpidato di sana. Tetapi saya kaget karena itu bukan hanya khusus mahasiswa internasional, tetapi juga secara lokal. Orang Indonesia juga mengikuti lomba pidato tersebut. Saya datang dan saya berdiri dengan tema yang membahas soal era globalisasi dan tradisional yang di Indonesia, dan saya memilih batik untuk menjadi bahan ngomong. Lalu yang saya melakukan dan saya merasa bersalah, yaitu saya karena kecapean saya membawa kertas dan saya membaca dikit-dikit gitu. Dan karena itu kemungkinan besar saya juga tidak dapat juara. Saya hanya gagal biasa setelah seminggu. Tapi ketika Jiwan Duri datang dan berbicara dengan saya bahwa besok-besoknya kalau ingin mengikuti lomba pidato jangan pernah membaca. Itu lebih baik buat kamu untuk ngomong. Dan saya melakukan hal tersebut. Alhamdulillah saya sudah mengikuti lomba pidato atau lomba-lomba setelah itu saya selalu mendapatkan juara. Jadi itu walaupun saya kalah tapi dapat manfaat, dapat nasihat. Sudah mengetahui cara yang lebih benar untuk bisa beradaptasi dengan lomba-lomba seperti itu. Jadi tidak boleh membaca lagi untuk menjadi leader yang sangat luar biasa. Oke, luar biasa sekali Mas Reza. Ini kan lomba Anda kan banyak sekali dan juga juaranya itu juga sangat banyak sekali. Itu seperti apa sih support yang diberikan kepada UAD untuk mahasiswa internasional untuk berprestasi, itu supportnya seperti apa? Kalau Mas Reza, apa yang Anda rasakan dari support UAD itu seperti apa? Kalau dukungan dari UAD itu sebelum kami berangkat ke tempat lomba itu selalu ada pelatihan bersama dosen-dosen di UAD atau staf KUI. Itu kami selalu ada latihan untuk bagaimana kita harus tampil tanpa kekukupan, atau bagaimana kita bisa mengikuti lomba dengan kemampuan semaksimal mungkin. Dan menurut saya itu sangat berharga, karena kalau misalnya saya kalau mempersiapkan lomba sendiri di kamar itu mungkin itu tidak ada masukan dari orang lain, itu akan lebih menurut saya masih kurang ya. Kalau ada masukan dari orang lain itu saya rasa itu bisa tahu kurangnya di mana dan bagaimana bisa saya melakukan lebih baik. Dan juga untuk saya masih ingat yang pertama kali saya mengikuti lomba bersama Mas Ali, sama satu lagi Mbak Liana, betul, Liana. Itu kami itu membuat sebuah video, tapi pada waktu itu waktunya agak sedikit, jadi cuma 1 atau 2 hari untuk mengetik video itu. Tapi untuk syutingnya 1 hari, untuk editnya mungkin 1 hari. Tapi kami akhirnya dapat juara 2. Dan menurut saya yang dari kunci itu adalah presentasi kami yang yang lucu dan juga banyak komunikasi dengan audiensnya. Jadi yang kelompok lain mungkin presentasinya agak, menurut saya mungkin lebih sedikit kaku begitu, walaupun videonya bagus tapi presentasinya agak sedikit kaku. Tapi kalau presentasi dari kelompok kami itu banyak komunikasi dan santai, lucu, seperti kota Jogja itu selalu santai dan selalu menyenangkan begitu. Nah, menurut saya itu kunci keberhasilannya. Aduh, luar biasa. Kalau Mas Ali seperti apa? Apa yang Anda rasakan dengan support UAD ini seperti apa? Sebenarnya saya juga setuju dengan perkataan Mas Reza dengan apa yang UAD pernah melakukan ke kami sebagai mahasiswa asing sebelum kita mengikuti lomba. Tetapi ada juga salah satu yang saya ingin nambahkan, yaitu dengan cara keuangan. Jadi ini salah satu ya. Pernah kita mengikuti lomba futsal di Universitas Undip. Lalu saat itu Universitas Ahmad Dahlan ingin untuk
atau KUI ingin membantu kami sebagai mahasiswa yang mau mewakili Universitas Ahmad Dahlan dengan tim internasional, ya kita dibantukan dengan transportasi, biaya mengikuti lomba, biaya baju, bahkan makanan, dan juga kita tinggal di sana pasti ada salah satu mahasiswa yang mengikuti kami atau ya yang jadi kayak sponsor setelahnya. Salah satu staf yang dari KUI. Ya kemarin yang mengikuti kami yaitu Mas Alfad. Dia selalu mengerti kami butuh apa. Dia sering menanyakan kami mau minum, mau gimana, kalian belum tidur, bantuan kayak kapten lah istilahnya. Jadi ya itu saya benar-benar menghargai bahwa Universitas Ahmad Dahlan tidak meninggalkan mahasiswanya internasional atau lokal di mana-mana. Pasti ada mata yang mengikuti dan membantu. Jadi itu sangat berharga. Kita tidak sesat. Oke, terima kasih. Luar biasa. Dan juga pertanyaan masih terkait dengan lomba-lomba. Anda kan banyak sekali menang lomba nih. Kemudian bagaimana apresiasi yang diberikan oleh UAD untuk mahasiswa internasional yang banyak memenangkan lomba seperti Anda berdua ini? Kalau Mas Reza bagaimana support yang diberikan atau apresiasinya UAD? Apresiasinya menurut saya luar biasa. Jadi itu bukan hanya dari pihak kampus atau dosen atau Pak Rektor, itu juga dari teman sekelas saya. Itu kalau setiap kali saya mendapatkan penghargaan, mendapatkan juara, itu selalu dianggap sebagai kebanggaan bagi kita semuanya. Dan waktu saya mendapat juara 1 di Malang, itu juara 1 pidato bahasa Jawa, itu saya diberikan penghargaan mahasiswa terbaik pada tahun itu, salah satu mahasiswa terbaik. Dan saya juga bertemu dengan Pak Menteri, nama beliau sedikit lupa, tapi Pak Menteri Pak Menteri Pendidikan Indonesia ya, Muhadjir Effendi. Ya, Menteri itu Anda temui dulu. Ya, dan pada waktu itu saya rasa jadi prestasi saya sangat dihargai di UAD. Jadi selalu dianggap kebanggaan bersama, tidak hanya dari pihak kampus dan juga dari teman-teman sekelas, bahkan teman-teman yang bukan sekelas, yang juga teman-teman yang belajar di UAD. Begitu. Oke, kalau Mas Ali sendiri apa apresiasi seperti apa yang Anda rasakan yang diberikan oleh UAD untuk mahasiswa asing yang berprestasi? Saya sering ingat itu, kalau saya, walaupun saya tidak pernah ngomong dengan dosen-dosen saya di kelas, pasti ketika saya kembali, dosen bilang saya ingin menghormati teman-teman di kelas bahwa Ali Abdurrahman Makhtari sudah memenang lomba tersebut, dan saya dapat apresiasi dari teman-teman. Juga kalau saya misalnya di jalan ada beberapa teman yang, oh ini teman yang mendapatkan lomba stand up comedy, ya kok lucu ya orang Indonesia, orang Arab yang bisa ngomong bahasa Indonesia. Jadi di mana-mana saya merasa terkenal, dan itu salah satu hal yang saya masih ingat saat saya masih kecil, ingin menjadi terkenal dengan hal-hal yang baik. Jadi ya itu bikin saya senang ketika ada orang yang membersiasi hati gitu. Lalu secara juga keuangan kalau kami mendapatkan juara, pasti ada dukungan dari universitas, ya baguslah, kalian harus lebih bagus daripada ini, atau kalian sudah hebat, sudah luar biasa, akan didukung dengan cara membiayai sesuatu atau mengasih hadiah. Itu pasti ada penghargaan dari Universitas Ahmad Dahlan. Dan juga kalau saya kemana-mana pasti diketahui, oh kita pernah lihat kamu di acara ini, oh kita lihat kamu di acara itu. Jadi kayak merasa ya, kayak kami sudah bukan orang asing lagi, kami salah satu dari orang Indonesia yang tinggal di sana. Oke, terima kasih sekali. Itu kan Anda kan dari awal datang ke Indonesia, kemudian sudah dibantu oleh UAD, kemudian selama perkuliahan juga dibantu oleh UAD, kemudian ketika Anda mengikuti lomba pun support UAD luar biasa. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apakah Anda akan merekomendasikan UAD untuk teman atau saudara Anda yang
ada di negara Anda? Kalau Mas Reza seperti apa? Apakah Anda ingin merekomendasikan UAD? Ya, pastilah saya rekomendasikan UAD kepada teman-teman saya. Nah, sebenarnya saya sudah merekomendasikan UAD kepada yang pertama itu pacar saya. Dia kuliah pertama saya di UAD. Wih, 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 wih. Nah, ini harus dibahas di sini karena saya sudah melakukan hal ini. Dan untuk selanjutnya ya pasti saya akan lebih banyak merekomendasikan UAD kepada teman-teman saya, terutama teman-teman saya yang mau belajar bahasa Indonesia, bahkan mau belajar budaya Jawa. Karena saya rasa UAD itu kita di sini seperti sebuah keluarga itu, jadi selalu saling membantu. Dan saya merasa lingkungan itu sangat ramah untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi selalu ada banyak komunikasi dengan mahasiswa lokal dan ya tidak merasa sepi lah. Selalu ramai di UAD, selalu banyak kegiatan lomba atau kegiatan membaca buku selalu itu ada. Menurut saya itu sangat penting bagi kami untuk belajar bahasa asing. Oke, kalau untuk dari perspektifnya Mas Ali seperti apa? Apakah Anda akan merekomendasikan UAD? Saya bukan hanya merekomendasikan UAD saja, tapi saya merekomendasikan Indonesia secara umum. Tapi secara khusus kalau orang tanya saya tentang universitas yang terbaik sampai sekarang bagi saya yaitu Universitas Ahmad Dahlan. Saya sudah mencoba lihat beberapa pendapat dari teman-teman yang lain, lalu saya melihat bahwa UAD masih unggul dengan cara membantu mahasiswa asing, mengasih mereka kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas di luar kampus saja dan juga di dalamnya. Lalu saya sebenarnya sudah merekomendasikan Universitas Ahmad Dahlan ke beberapa teman saya dan juga ke saudara kandung saya sendiri yang pernah mengambil program Dharma Siswa tahun yang lalu, yaitu adik saya sendiri Umar yang sudah sekarang ambil S1 di Malang. Ya begitu, pasti saya akan mendukung dan merekomendasi Universitas Ahmad Dahlan bagi mahasiswa yang ingin belajar dan bersenang-senang. Oke, terima kasih. Mas Ali, saya punya pertanyaan, Mas Ali. Habibi. Ya, kalau seandainya ya besok kalau kita punya anak itu mau nggak anak kita itu belajar di UAD? Ya, itu pertanyaan bagus itu. Mau nggak belajar di UAD kalau punya anak? Kalau dari anak saya Ali dulu. sendiri, kalau anak saya sendiri, Ya, dengan waktu Universitas Ahmad Dahlan sekarang dan insya Allah ke depannya lebih bagus, pasti saya mau. mantap. Karena pasti ada kemajuan. Saya bisa melihat hal itu di Universitas Ahmad Dahlan, ada kemajuannya sejak saya masuk sampai sekarang. Kampus yang seperti mall, bro. Luar biasa. Luar biasa. Kuliah kayak Luar biasa. Itu pertanyaannya kembali ke Mas Reza itu. Pertanyaan kembali ke Mas Reza. Mau nggak Anda menguliahkan anak Anda besok ke UAD? mau lah sama-sama alumni UAD kan lebih keren gitu kalau kita sekeluarga itu di UAD itu alumni UAD. Waduh, hal yang sangat luar biasa. Menjadi keluarga UAD ya besok, top sekali itu keluarga UAD. Iya. Dari ayah, ibu dan anak itu semua kuliah di UAD. Saya bukan hanya ingin anak saya yang belajar saja di Universitas Ahmad Dahlan, tapi saya juga ingin mengajar juga di sana. Insya Allah kalau ada kesempatan saya mau mendaftar menjadi dosen di sana. Kalau ada kesempatan. Wow, luar biasa ya. Semoga ada kesempatan ya. Karena saya mau kembali ke Indonesia, mau tetap di sana. Jadi ada semua itu sudah benar-benar cinta ya. Kalau bahasa sekarang itu kayak cinta mati ya sama UAD itu udah cintanya itu udah tidak bisa dipertanyakan lagi. Lalu sudah tresno ya. Sudah tresno ya. Itu ngomong-ngomong soal tresno dan soal apa? Soal bahasa Jawa yang melo-melo itu saya dengar tuh Mas Reza itu juga sobat ambiar nih, suka lagu-lagu Jawa ya. Betul. Sampai di sini saya masih dengar lagu Jawa. Setiap hari saya masak di dapur itu saya selalu putarkan lagu Jawa. Sampai teman-teman Armenia saya pada tanya ke saya apa artinya atiku loro, apa artinya lungo. Nah ini saya harus jelasin.
Karena setiap hari saya putarkan lagu Jawa, jadi mereka juga bisa menyanyi lagu Jawa juga sekarang, walaupun tidak mengerti artinya. Ini hal yang paling unik ini. Sampai lagu Jawa diekspor ya ke Armenia berkat Mas Diekspor, Reza, luar biasa diekspor sekali. oleh mahasiswa Tiongkok ke Armenia. Anda kan sudah kembali kan ke negara Anda masing-masing, ke Yaman, dan sekarang Mas Reza bukan di ke negaranya tapi sudah di Armenia. Itu negara yang ada di perbatasan Asia dan Eropa sepertinya. Itu tolong kami diberikan rate seberapa rindu Anda dengan Indonesia dan dengan Wade. 1 sampai 10, Anda berapa rindunya pada Wade? Itu Mas Reza berapa rindunya Anda? Ya, 11 Berapa lah. rindu Anda ke Wade? 11 lah. Itu 11 angka yang lebih paling ya, cocok. lebih dari 100. Lebih dari itu, lebih dari 10. Ali sudah sangat setuju sekali sampai 100 ya. Saya ingin kembali Sampai lagi. langit ini mungkin. Oke, ini pertanyaan terakhir sebelum kita membacakan pertanyaan dari viewers. Itu saya ingin Anda, Mas Reza dan Mas Ali itu memberikan pesan dan kesan kepada mahasiswa internasional ataupun mahasiswa lokal untuk berprestasi seperti Anda itu. Apa yang akan Anda ingin katakan? Untuk Mas Reza, apa yang pesan Anda kepada mahasiswa lokal maupun internasional Ya, untuk berprestasi? ya kalau pesan dari saya itu simple. Jadi kita mau banyak prestasinya, tapi yang paling penting itu partisipasinya. Menurut saya itu paling penting. Jadi jangan pertama kali jadi saya mau juara 1, 2, 3. Menurut saya kita harus menikmati lombanya, menikmati bagaimana kita mempersiapkan lomba dan prosesnya. Kita bisa mendapatkan banyak teman baru, teman dari Indonesia, teman dari luar Indonesia itu di lomba itu. Menurut saya itu lebih penting daripada prestasinya. Dan ya semakin banyak kita partisipasinya, semakin banyak kita ikut lomba, jadi semakin banyak juga kemungkinannya kita untuk mendapatkan juara 1. Nah itu menurut saya lebih baik itu partisipasinya untuk menikmati. Ya, jangan takut kalah, jangan takut gagal, itu nggak masalah. Yang penting kita harus datang ke tempatnya, harus bisa bersaing datang ke tempatnya dan menampilkan sebaik mungkin untuk mendapatkan juara kalau bisa. Oke, kalau Mas Ali bagaimana? Ya, kesan saya tidak terlalu jauh kalau misalnya ngomong tentang mahasiswa yang ingin berprestasi di universitas atau di mana-mana aja. Jadi jangan pernah memikirkan kegagalan secara negatif, tapi berpikir secara positif. Dan itu yang akan membantu untuk ke depannya sehingga bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Karena hidup ini memang tidak semudah yang terlihat. Jadi kita pasti semua sudah melewati proses yang sangat keras sehingga bisa kita keluar dengan form ini. Kita alhamdulillah tidak terlalu sukses, tapi kita bisa menerima keadaannya. Itu yang terpenting. Jika kamu melakukan sesuatu, jangan, oh aku udah gagal, saya tidak layak untuk melakukan hal ini sekali lagi. Dan itu kenapa kami bisa, misalnya saya sendiri di jurusan teknik kimia, saya bisa sampai lulus dan mau lanjut juga. Apalagi dengan berprestasi lomba pidato itu, saya pertama kali mengikuti lomba pidato, saya mendapatkan juara 3 dari 4 orang. Saya tidak pernah merasakan salah di situ. Saya masih lumayan, bisa lebih baik daripada ada beberapa orang. Saya setidaknya lebih baik daripada orang yang tidak pernah mencoba. Jadi harus mencoba dulu, lalu latihan kalau benar-benar ingin mendapatkan apa yang diinginkan. Begitu saja. Oke, terima kasih untuk Mas Reza dan Mas Ali, pesannya yang sangat memotivasi. Saya kembali ingatkan kepada viewers setia OIAE UAD untuk selalu stay tune di media sosial kami, ikuti Facebook kami di @Facebook kami di OIAE UAD dan juga like fanpage-nya, serta jangan lupa follow Instagram kami di @oiawad. Kemudian juga jangan lupa untuk follow kami juga di Twitter di @oiawad, juga di
di YouTube. Kita juga punya akun YouTube. Banyak-banyak video kami seperti ini kami upload ke YouTube, dan juga kegiatan-kegiatan mahasiswa internasional maupun mahasiswa lokal yang go internasional di OAE UAD. Anda bisa cari itu di YouTube, serta jangan lupa untuk tetap pantau website kami, karena di situ banyak sekali informasi-informasi terutama untuk mahasiswa UAD. Kalau Anda ingin ke luar negeri atau ingin melakukan pertukaran mahasiswa dan lain sebagainya, itu ada di website kami. Dan juga untuk mahasiswa internasional, jika if you want to join us to join this incredible family, this incredible institution, itu langsung saja kepoin sih, please klik our website, dan di sana sudah ada banyak sekali informasi dan juga kegiatan-kegiatan kami, berita dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk tetap stay tune dengan kami karena banyak sekali informasi menariknya. Untuk viewers kami juga, jangan lupa jika Anda ingin mendapatkan sertifikat, tolong tulis nama dan juga tolong tulis alamat email, langsung saja Anda ketik di sini. Langsung Anda ketik dan di kolom komentar. Nanti kami akan proses dan akan kirim e-certificate melalui email. Oke, sekarang kita akan ke sesi pertanyaan. Sudah ada banyak sekali pertanyaan ini. Ini pertanyaan pertama dari Ibu Ina. Ibu Ina. Woi. Ibu Ina ya. Bahaya ini. Tapi sepertinya sudah kita bahas tadi. Kita sudah bahas. Ini pertanyaan dari karena Ibu Ina sudah kita bahas tadi pertanyaan. Kemudian ini pertanyaan dari Arfan Rashid. Halo Arfan, halo Bangladesh. Ini juga alumni kami dari Bangladesh. Halo. Itu pertanyaannya itu adalah dalam bahasa Inggris. In Java, we see people maintain Javanese and modern tradition together. My question is for both. Is it possible for a long time? Apakah dalam bahasa Indonesianya kita melihat orang di Jawa itu ada tradisionalnya dan juga ada modernnya. Itu apakah mungkin untuk waktu lama mereka tetap berjalan beriringan antara tradisi dan modernitas? Untuk Mas Reza sendiri, bagaimana pendapat Anda tentang pertanyaan itu? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Terima kasih Arfan, we miss you. Nah, kalau berbicara tentang tradisional sama modern ini ya, kalau menurut saya, seperti saya mau ambil satu contoh, itu aksara Jawa. Nah, kalau aksara Jawa itu kan kalau dulu dipakai tapi ditulis pakai tangan. Sekarang itu aksara Jawa itu, jadi sekarang ini sudah era globalisasi dan kita harus kebanyakan tulis pakai komputer. Nah, kalau untuk prakteknya, kalau kita menulis aksara Jawa di komputer itu saya merasa masih kurang dan ya tidak semudah seperti bahasa-bahasa yang lain. Nah, untuk itu menurut saya itu juga sangat salah satu contohnya interaksi antara tradisional sama modern. Jadi bagaimana kita menerapkan atau mengambil bahan-bahan dari tradisional tapi kita praktekkan dalam modern dengan cara yang lebih modern. Mungkin itu ya dan juga saya merasa untuk budaya lain seperti budaya batik. Budaya batik itu budaya dari dari lama, dari zaman kuno, tapi sampai sekarang itu batiknya banyak juga varian yang modern. Bahkan ada batik yang seperti t-shirt, kaos, jadi dengan motif batik tapi dipraktekkan, ditampilkan dalam kaos itu, seperti itu. Menurut saya itu juga hal yang sangat unik, yang sangat menarik, dan ya saya juga mau ya dalam bidang itu saya juga bisa kontribusi sedikit. Seperti itu, Mas. Oke, luar biasa sekali, itu sangat luar biasa sekali jawaban. Kalau Mas Ali sendiri bagaimana? Kalau menurut saya, karena orang Indonesia itu bangga dengan budayanya sendiri, khususnya orang yang ada di Jawa, pasti tidak akan bakalan hilang, pasti akan berjalan seperti Pak Galuh bilang. Jadi istilahnya kayak gini. Misal saya dulu
terlalu tidak suka dengan musik gamelan. Tapi ketika saya mendengarnya dengan gamelan modern, itu saya mulai tertarik. Mulai lebih pengen mengetahui tentang gamelan yang dulu dan kenapa kayak suaranya harus kayak gini, dan bahkan saya ingin belajar bagaimana cara main musik. Tapi saya tidak dapat kesempatan itu, cuma hanya sekali saja waktu saya di Universitas Atmajaya. Lalu saya melihat masih ada banyak orang yang masih muda ingin mempelajari hal-hal yang gitu tentang budaya, seperti misalnya batik, tentang gamelan, tentang musik, budaya, tari. Indonesia itu sangat kaya dengan budayanya sendiri. Jadi menurut saya itu 100% mustahil akan hilang budaya Indonesia yang lama. Mungkin ada campurannya dengan budaya modern sehingga masih bisa diterima dengan gaya hidup orang-orang yang masih muda seperti anak-anak SMA dan SMP, sehingga nanti mereka lebih tertarik ingin mempelajari dasar-dasarnya dan mengetahui secara umum itu kenapa terjadi kayak gitu. Ya, Oh, Kalau bicara Oke. tentang musik itu mungkin saya bisa menambahkan sedikit. Oh iya, silakan, Soalnya Mas. saya sering mendengar lagu Jawa itu. Ya, jadi kalau lagu Jawa walaupun lagunya sudah populer dan ya tentang cinta, tentang seperti itu, jadi tema-temanya populer. Tetapi untuk alat musiknya juga kebanyakan pakai jadi campuran antara gitar sama alat-alat musik Jawa yang tradisional itu. Saya merasa ini sangat baik. Karena ini salah satu simpulnya bahwa orang Indonesia masih bangga dengan budayanya sendiri. Ini sangat penting. Pasti ada kebanggaannya. Pasti bisa dilestarikan. Luar biasa sekali. Berarti masih menggemari musik Jawa sampai Armenia ya. Terima kasih sudah mengenalkan musik Jawa, mengenalkan lagu-lagunya Ambyar, lagu-lagu Jawa Ambyar di Armenia. Terima kasih. sakitnya tuh di sini. Sakit. Ini pertanyaan dari Ahmed Seber. Oh, Mas Ahmed itu mahasiswa kami juga. Itu pertanyaan untuk Mas Ali Al-Maktari. Ini pertanyaan sebenarnya sudah dijawab oleh Mas Ali sebelumnya tentang mengapa Anda memilih UAD tadi sudah. Dan ini pertanyaan yang kedua ini, bagaimana menurut Anda tentang UAD setelah Anda lulus itu seperti apa? Pakai bahasa Arab jawabnya. Pakai bahasa Arab saja atau pakai bahasa Indonesia? Bahasa Arab dan bahasa Indonesia dicampur. Oke. Oke, kalau dalam bahasa Arab pertanyaannya apa lagi? Bagaimana perasaan saya tentang UAD setelah saya lulus? Ya, itu pertanyaannya. السؤال هو عبارة عن كيف شعوري عن جامعة أحمد دحلان بعد التخرج. في الحقيقة جامعة جدا جدا جيدة، لم تنساني أبدا حتى اللحظة ولحد الآن. ولحد الآن بيتذكروني وعاملين معي مقابلة، وإن شاء الله في أقرب فرصة أنا لو برجع على إندونيسيا أكيد بقابلهم في الجامعة. Saya bilang, saya menganggap Universitas Ahmad Dahlan universitas yang sangat baik. Sampai sekarang mereka masih ingat saya dan ingin membuat wawancara atau meeting seperti ini. Saya kalau ada kesempatan untuk kembali lagi ke Indonesia, saya pasti bakalan datang ke Universitas Ahmad Dahlan, khususnya ke jurusan Teknik Kimia dan juga ke UI, karena ada banyak kenang-kenangannya di situ. Dan kalau saya bisa, saya ingin meluk semuanya, menunjukkan tanda cinta terhadap Universitas Ahmad Dahlan. Oke, terima kasih. Cinta. Terlalu imut. Sarannya. Siap. Oke, ini pertanyaan. Ini kayaknya dari mahasiswa Tiongkok, namanya Meng Alaika. Pertanyaan untuk Feng. Apakah Anda pernah ingin melanjutkan S2 di UAD atau di Indonesia sebelum ke Armenia? Ya, ada rencananya juga, tapi ya mengapa saya ke Armenia, karena saya mau wawasan saya lebih luas. Jadi tidak hanya di Tiongkok, tidak hanya di Indonesia, sekarang saya juga belajar budaya Armenia, dan ini Armenia itu juga salah satu negara dengan sejarah yang sangat panjang. Seperti Indonesia, seperti Tiongkok. Nah, saya mau menambah wawasan saya, tapi untuk selanjutnya saya juga
kalau misalnya di UAD ada program studi S3 linguistik atau semacam penelitian linguistik bahasa Jawa, bahkan bahasa Rusia, Armenia, ada program studi seperti itu. Saya juga sangat mau untuk kembali ke UAD untuk membantu atau untuk studi di UAD. Nah, itu penting untuk Luar masa biasa Buka ya. sekali. Buka ya, kita mau kembali ke UAD kalau buka jurusan S3 ya. Kita pengen Iya. kembali. Ya insya Allah Ya, ada kan buka sudah S3 ada kampus Anda harus Mall. kuliah lagi waduh. Sudah ada Ya, kampus semoga Mall. kita akan segera membuka kuliah program S3 dan Anda harus kembali ke UAD dan belajar lagi itu waduh untuk Ya, mendapatkan janjian sama Ali ya ini. ini janjian ya berdua ya kalau UAD Ya, ketemu di buka UAD. S3 itu ketemu lagi ya di UAD untuk masuk ke program S3 ya. Terima Jogja kasih. istimewa ya, masih enggak ya Ali? Ya, Mengapa istimewa? Iya, karena Jogja itu selalu istimewa. Oke, Ya. ini pertanyaan selanjutnya untuk dari Mas Ahmed Seber lagi. Pertanyaan untuk Anda berdua. Itu kenangan apa yang Anda tidak bisa lupakan selama Anda tinggal di Jogja dan selama Anda kuliah di UAD? Dari Mas Reza dulu. Kenangan yang tidak terlupakan, wah, sepertinya Jogja itu kota yang penuh dengan kenangan saya. Jadi susah bilang kenangan apa yang paling tidak bisa dilupakan. Kalau menurut saya sih, ya itu kenangan bukan satu atau dua hal, tapi saya melihat UAD dari kampus yang lama itu kampus 2 itu kampusnya enggak besar dan menurut saya mungkin tempat parkirnya agak sempit. Sampai ke UAD membangun kampus 4 di dekat Rindu Selatan itu. Wah, itu keren sekali. Yang seperti Ali tadi bicarakan itu seperti kuliahnya di mall. Jadi kita juga menyaksikan perkembangan UAD. Ini kenangan yang paling indah. Jadi menyaksikan kampus saya dari dulu dari kecil sampai sekarang. UAD itu memang universitas ada di mana-mana ya, UAD. Jadi sampai sekarang itu pengaruhnya luar biasa. Itulah kenangan saya dari kampus saya. Mungkin besok kalau saya janjian sama Ali mau balik ke Indonesia S3 itu mungkin wah UAD kita sudah lebih luar biasa, saya yakin. Amin, amin. Bukan hanya 11 lantai, 20. Lantai amin. Ini benar-benar jadi mall ya seperti itu. Ya, jadi mall. Oke. Untuk Mas Ali ini ada request dari Mas Ahmed untuk menjawab juga dengan bahasa Arab. Jangan. Jadi kayak gini ya, aku akan jawab dulu dalam bahasa Indonesia karena agak susah jawab. Jadi kayak gini ya, kalau kenang-kenangan saya di Universitas Ahmad Dahlan itu sangat banyak. Mau bilang dengan teman saya, menemukan teman-teman yang sangat dekat dengan saya, menemukan misalnya Happy dari Timur Leste, Reza dari Tiongkok, dan ada banyak yang lain. Diana, teman-teman dari Arab, teman-teman dari berbagai negara, itu sangat-sangat penting bagi saya sebagai kenang-kenangan. Ada juga misalnya Ahmad Syuber juga saya kenalnya dari Universitas Ahmad Dahlan. Ada juga ketemu dengan insyaallah masa depan aku di hidupku, jodoh dan hal-hal kayak gitu. Woi. Ya, dari Ahmad Dahlan juga masih berproses. Jadi ya begitu. Tidak ada salah satu yang saya bisa bilang, oh ini benar-benar saya ada kenangannya. Karena saya sudah tadi bilang, Ali kamu ratingnya berapa rindu dengan Universitas Ahmad Dahlan, itu udah 100. Banyak banget. Jadi sudah menjadi gaya hidup yang baru, sudah sakit hati. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Ahmad, ana mushtaq li Universitas Ahmad Dahlan. Saya bilang saya rindu Universitas Ahmad Dahlan, udah. Semuanya saya rindu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari viewers kami. Itu dari Mas Wahid Saryono. Pertanyaannya untuk Mas Ali, kenapa kok memilih jurusan teknik kimia, Mas? Kenapa? Alasannya? Mau jujur atau enggak? Ya jujur lah, harus jujur. Saya selalu karena tadi saya jawabnya kayak gitu. Saya sebenarnya sebelum ini ya jujur dari awal sampai akhir. Sebelum saya datang ke Indonesia, saya belum tahu jurusan apa saja yang saya mau
mengambil. Pertamanya saya punya 5 pilihan. Farmasi, dokter gigi, agriculture engineering, ada media, ada juga soal sastra. Saya pengen belajar sastra karena saya mudah mempelajari bahasa. Tetapi ketika saya datang ke Universitas Ahmad Dahlan, saya mendapatkan kesempatan itu, saya sudah dapat saran dari KUI tentang mengambil jurusan yang mendekati dengan farmasi, karena itu saya yang harus mengambil ujian masuk tes. Tapi saat itu saya belum fasih seperti sekarang ya bahasa Indonesia, dan sudah melupakan semua yang saya telah pelajari saat saya di SMA. Tetapi setelah saya dinasihati karena Universitas Ahmad Dahlan dan kantor usaha internasional melihat potensi saya dengan sains, jadi saya sudah disarankan dengan mengambil jurusan teknik kimia. To be honest, saya dulunya tidak terlalu tahu tentang teknik kimia, tapi ketika saya masuk, saya baru mengerti apa itu teknik kimia, dan saya juga mengasih saran ke teman-teman atau siapapun yang ingin mempelajari teknik kimia, bolehlah mengambil karena itu sangat-sangat menarik, sangat menarik. Tetapi harus mengambil konsekuensinya karena itu banyak banget yang kamu harus belajar. Itu. Oke, terima kasih Mas Ali. Ini karena keterbatasan waktu, maka kami tutup sesi tanya jawabnya. Dan ini terakhir. Ini terakhir. Ini terakhir untuk Mas Ali dan Mas Reza. Minta tolong Anda promosikan UAD dengan bahasa yang Anda pahami, yang Anda bisa, Anda kuasai. Dari Mas Reza dulu yang bahasanya banyak. Promosikan UAD dengan bahasa Armenia, dengan bahasa Mandarin, dengan bahasa mungkin dari Mandarin dulu ya. Atau dengan bahasa Kanton dulu, itu bahasa ibu saya yang saya paling sayang. Saya mulai sekarang. Iya, silakan. Okay. 我覺得我哋硬物特蘭大學係我喺咁多嘅學校喺我呢一生入邊，我覺得係一個最難忘嘅一份回憶，因為喺嗰度我有咗好多朋友，同埋我知道點樣更好嘅同其他人溝通，同埋我喺UAD又學到好多好多嘅知識，仲有得到好多好多人嘅幫助。我覺得依家我同4年前嘅我有好大嘅唔同，係因為喺 UAD 我學到嘅嘢，同埋最重要嘅一點咧，即係呢一個呢一個係不得不提嘅，就係可能因為 UAD 係我同我現在嘅女朋友 Angel 小姐認識咗，所以呢一點我一定要講係非常重要嘅。我覺得就係咁樣，同埋非常感謝 UAD， 非常感謝 TVB、CCTV、ACB 同埋 UAD， 好土嘅笑話，不過好中意。Seperti itu, dan mungkin bahasa apa lagi ya? Mungkin menurut saya paling penting bahasa Kanton. Ini bahasa ibu saya, dan teman-teman saya pasti banyak yang paham bahasa Kanton. Ya, terima kasih. Kalau bahasa Armenia sudah lancar? Bahasa Armenia sudah lancar, tapi sedikit aneh ya kalau pakai bahasa Armenia. Mungkin bisa promosikan wadah sedikit saja dengan bahasa Armenia. Ahmad Dahlan Hamasarana, Im Karsikov, Indonesiai, Hamenalaf, Hamasaran Deris Megne, Yesh Shatemura, Karohem, Sovorel, Ander, Yes Unem Shat Getner, Yef Shat Bari, Yef Lav Ususichnesh, Ander, Yef Verch, Snoragalusun. Seperti itu ya. Terima kasih luar biasa sekali untuk Mas Ali. Bagaimana mempromosikan UAD dengan bahasa Arab? Kepala saya pusing dari tadi lagi kepikiran. Tapi ya, takutnya kalau saya mempromosikan dalam bahasa Arab, orang nanti kirim ke surat Al-Kahf karena ini hari Jumat. Jadi ya, طيب عشان أصحابي بيسألوني محتاجين دعم جامعة المدرسة أحمد دحلان،
فانا عن نفسي بقيم جامعه احمد دهلان، تعتبر واحده من افضل الجامعات هي في جاكرتا، في اندونيسيا، خصوصا في جاكرتا، وتدعم الطلاب الاجانب بشكل عام. اللغه العاميه ما بتغيبش حد نهائي، بتحاول تدعم الطلاب، واي طالب درس في جامعه احمد دحلان اكيد يحب يرجع. معهم جميع انواع التخصصات، اي واحد يحب يدرس في جامعه احمد دحلان انا بشجعه جدا. وان شاء الله ما تلاقي ما يطلب kayak sudah cukup. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Reza. Mas Ali, terima kasih banyak atas Kalian mau bilang Ali. Terima kasih. Tidak bilang amin lagi. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami di sini, sudah membagikan pengalamannya, membagikan prestasinya untuk UAD. Kami sangat berterima kasih. Berterima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami di sini, dan kami sangat menunggu kedatangan Anda lagi di Universitas Ahmad Dahlan. Semoga kita bisa bertemu lagi di Universitas Ahmad Dahlan. Seperti tadi, Anda berdua sudah membuat janji kita akan bertemu lagi S3 di UAD. Luar biasa sekali. Kalau UAD membuka program S3 akan bergabung di UAD. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak juga untuk para viewers setia kami di OIA UAD. Jangan lupa untuk terus stay tune di sosial media kami, terus kepoin website kami, terus jangan lupa follow Instagram kami, subscribe channel YouTube kami, dan juga add Facebook kami, jangan lupa, dan juga di like fanpage kami. kami juga. Ya, follow kami juga untuk Ali Al-Makari. Ali Al-Makari. Dan juga kalau di Facebook Mas Reza namanya Fueng Chongmeng. Fueng, dengan tulisan Fueng. Ini nama palsu itu. Jangan lupa untuk di follow juga akun mereka berdua, karena luar biasa prestasinya yang sudah mendunia, sudah sampai kemana-mana. Terima kasih. Kami ingatkan lagi untuk para viewers kami yang ingin mendapatkan sertifikat, tolong tulis nama lengkap dan juga alamat email di kolom komentar. Terima kasih banyak untuk semuanya. Mari kita akhiri UAD sharing session pada episode kali ini, dan jangan lupa untuk mengikuti UAD sharing session lagi minggu depan dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat terima kasih juga untuk platform ini.